Alhamdulillahilladzi adad syuhur 12 syahran fi kitabillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah alladzi amla al-ayyam wasnin bitablighi risalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah kesibukan kita. Allah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat Jumat berjamaah. Ketahuilah, ini adalah salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala masih menggolongkan kita hingga detik ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya tidak ada yang mendatangi Baitullah di siang hari Jumat ini berbondong-bondong melaksanakan sholat Jumat kecuali dia diundang, dipanggil oleh Allah dan digolongkan menjadi hamba yang beriman sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya min sholatin yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah awali undangan ini ditujukan atau tertujukan kepada orang-orang yang beriman. Banyak saudara kita yang di hari seperti ini, saat seperti ini masih lalai dengan undangan dan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ada di tempat ini karena Allah mengundang dan Allah menggolongkan kita, masih digolongkan menjadi hamba yang beriman kepada Allah. Idza nudiya, jika diundang, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', maka bersegeralah untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mengingat Allah, beribadah kepada Allah dan tinggalkan baik, tinggalkan semua jual beli transaksi aktivitasmu di saat itu. Jadi hal yang pertama kita tanamkan sebagai individu mukmin yang beriman kepada Allah, maka jadikanlah momen salat Jumat seperti ini momen yang sangat berarti karena Allah memuliakan kita semuanya. Terlebih saat kita duduk di Baitullah bersimpuh
berusaha fokus, khusyuk untuk menyempurnakan sholat Jumat yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Di situ ada satu momen di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat benar-benar hamba-hambanya, siapa di antara kita yang betul-betul mensujudkan jiwa dan raganya di saat-saat, di momen-momen yang tepat di hari Jumat. Jadikan kesempatan yang mulia ini untuk kita sejenak mengenal, melihat, bermuhasabah, mengintrospeksi diri kita, siapa sejatinya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini salah satu hikmah Allah kumpulkan kita, wajib hukumnya di setiap hari Jumat seperti ini untuk duduk bersimpuh dan mendengarkan khutbah, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, diperingatkan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, innal abda, sesungguhnya seorang itu mazala fi khair, masih berada di dalam kebaikan, maka lahu wa'idun li nafsi, selama dia ini mampu ataupun mau menasihati dirinya, atau selama dia itu mempunyai penasehat dalam hidupnya. Wa kana al-muhasabatu ahamiyatuh, dan selama seorang hamba itu menjadikan momen muhasabah adalah hal terpenting dalam hidupnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momen yang sangat singkat ini ada 3 poin yang ingin khatib sampaikan, terutama dalam rangka detik-detik terakhir kita akan meninggalkan tahun 2022 dan akan berganti 2023. Meskipun sebenarnya ini bukan tahun baru untuk kita, namun tidak ada salahnya kita mengambil hikmah di momen ini untuk mengingat siapa sesungguhnya diri kita di hadapan Allah, dan bagaimana setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan semua kenikmatan ini, apa yang akan kita persiapkan setelah kita didatangkan atau dihadirkan dengan kematian. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama, tanamkan di dalam hati kita semuanya bahwa kita adalah seorang hamba. Ingat bahwa kita, siapapun, seorang ustadzkah, gurukah, orang tuakah, mudakah, remajakah, anak-anak, laki-lakikah atau perempuankah, kaya, miskin, pegawai, pejabat, sehat, sakit, tanamkan terlebih dahulu di momen ini sebelum kita mendengarkan berikutnya bahwa kita adalah seorang hamba. Hukumnya seorang hamba tidak mempunyai kekuatan apapun. Dia hidup di dalam banyak berbagai aturan hidup. Dia harus mengikuti apa yang diinginkan tuannya, majikannya. Jika yang pertama ini ditanamkan dalam hati kita bahwa kita adalah seorang hamba, hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan terbesit di dalam benak kita bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mempunyai aturan dalam kehidupan kita. Allah yang mempunyai keinginan untuk apa kita diciptakan. Jika seorang hamba sudah mengakui bahwa ia adalah hamba Allah,
maka seluruh kehidupannya, seluruh aktivitasnya tidak akan pernah terlepas daripada apa yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara hitungan 2022, 2023 umur kita bertambah. Namun hakikatnya bertambahnya tahun semakin berkurang usianya. Bertambahnya tahun semakin dekat dengan ajal kita. Tidak ada yang abadi di dalam kehidupan dunia ini, dan tidak ada yang pasti dalam kehidupan dunia ini kecuali kematian. Dulu kita berasal dari setetes air sperma yang diberikan kenikmatan tumbuh segumpal darah, daging, dibentuk oleh Allah, ditiupkan ruh, dihidupkan dalam rahim kedua ibu kita, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini dengan kudrat iradat dan penjagaan kasih sayang Allah. Tumbuh kita menjadi manusia yang masih dhaif, lemah, kecil, mulai bertumbuh, mulai besar, dewasa, hingga saat ini ada di antara kita yang sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Ini adalah gambaran hidup yang perlu kita renungkan, bahwa kita tidak abadi. Kita tidak selamanya kecil, kita tidak selamanya dewasa, kita tidak ada selamanya tua, semuanya berubah-ubah. Itulah konteks hidup kita semuanya. Tidak ada yang abadi. Dulu kuat, sekarang lemah. Dulu hebat, sekarang ringkih. Dulu apa saja bisa kita lakukan, sekarang terbatas. Tidak ada yang tidak ada yang abadi. Dan tidak ada yang pasti dalam kehidupan kita kecuali satu, yaitu kematian. Setiap kita akan berjumpa dengan satu kematian, dengan jalan-jalan dan cara-caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ingin digarisbawahi bahwa yang kedua dari pelajaran kita muhasabah di siang hari ini, bahwa sudahkah kita masing-masing berada di tempat, di posisi yang Allah inginkan dalam kehidupan kita? Jika yang pertama khatib menginginkan kita sama-sama mengingat bahwa kita adalah hamba, lemah, tidak mampu. Yang kedua, khatib menginginkan kita sama-sama merenung apakah kita sudah berada di jalan yang diinginkan oleh Allah. Kita seorang hamba tidak mempunyai kekuatan, bawahan tidak bisa melawan atasan, pembantu rumah tangga tidak bisa melawan majikan seenaknya, karyawan tidak bisa melawan pimpinannya. Hamba Allah tidak bisa melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah mengaku hamba Allah, yang kedua, sudahkah kita berada di jalan yang Allah inginkan? Untuk apa kita hidup? Apa yang Allah inginkan? Setelah Allah ciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, dari setetes sperma menjadi seorang manusia seperti kita saat ini, apa yang Allah inginkan?
Jelas Allah hanya menginginkan satu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini saudara-saudaraku yang Allah inginkan. Tidak ada kita di muka bumi ini, tidak diadakan oleh Allah kita di muka bumi ini kecuali untuk berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperjelas melalui hadis Imam Muslim saat Rasulullah menjelaskan tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan? Jadikan aktivitas kita terhubung dengan Allah. Lakukan semua perbuatan kita seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan Allah akan melihat. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seorang hamba, seorang anak, pembantu, karyawan, anak buah, apapun profesinya, saat dia berbuat sesuatu di hadapan majikannya, penguasanya, atasannya, tidak ada yang dilakukan kecuali dia berusaha untuk menjadi pembantu yang baik, bawahan yang baik, karyawan yang baik. Maka jika kita ingin menjadi hamba yang diinginkan oleh Allah, jadilah hamba yang baik. Berbuatlah segala sesuatu dengan yakin bahwa Allah melihat kita, Allah menatap kita. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, yakinkan Allah selalu ada menatap kita semuanya. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu ada dalam urusan Bapak kita semuanya. Tidak ada yang lepas. Jangan sampai hidup kita ini seperti binatang ternak yang diberi selalu kenikmatan oleh Allah. Semua dikasih oleh Allah, diberi oleh Allah, tanpa diminta pun diberi oleh Allah, namun tidak ada manfaatnya, tidak ada kebaikannya, lalu ia mati dalam keadaan sia-sia, bangkai. Kalau Bapak mempunyai binatang ternak, memelihara ayam, dikasih makan itu ayam, kambing, dan lain sebagainya, mati sia-sia, tidak bisa dimanfaatkan dan tidak bermanfaat. Jangan sampai menjadi manusia hamba Allah yang hingga detik ini dikasih semuanya oleh Allah, tapi dia nggak tahu dia bakal mati, dia bakal jadi apa, dan dia akan kemana. Jelas sekali nikmat Allah ini banyak sekali, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tutup mata dengan karunia Allah, karena Allah akan sangat murka, sangat marah kepada orang yang tidak mau mengakui kebesaran Allah. Semua datang dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, "Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun." Jangan sampai kalian seperti orang-orang yang mereka lupa kepada Allah, tidak melaksanakan hak-haknya Allah, tidak melaksanakan perintah Allah,
bermaksiat kepada Allah, selalu jauh kepada dari Allah. Nasallahu fa'ansahum anfusahum, maka kalian akan dilupakan oleh Allah. Hidup kalian akan semakin terpuruk, hidup kalian akan semakin menderita. Nanti di akhirat kalian tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dilirik oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah. Jika di dunia ini masih banyak yang bisa menolong kita, siapa yang akan menolong kita nanti di akhirat, ikhwan? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang hidup di dunianya tidak pernah kenal Allah, tidak pernah ingat Allah, bangun tidur hammuhu fid dunya, bangun tidur yang dipikirkan kebutuhannya saja, kesibukannya saja, dunianya saja yang diutamakan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Yakin hidupnya sempit, sulit, susah, menderita. Sungguh bagi amal, bangkitnya nanti di alam kubur dalam keadaan buta, tidak ada yang melihat, yang dilihat, tidak ada yang membantu. Dilempar sana, dilempar sini, ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Ikhwani, saudaraku yang dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala, sadarilah bahwa saat ini Allah masih sayang kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Banyak sekali Allah memberikan peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran berharga. Namun berapa kali kita mengabaikannya, seolah-olah kita adalah manusia yang hebat, seolah-olah kita adalah hamba yang mampu, tidak membutuhkan Allah. Alangkah sombongnya seorang hamba yang hingga detik ini masih jauh kepada Allah, padahal dia tidak mampu. Alangkah angkuhnya seorang hamba yang hingga saat ini masih menyibukkan urusan dunianya, lalai dengan akhiratnya. Alangkah ruginya seorang hamba yang hingga saat ini masih memperbaiki kehidupan dunianya, namun melalaikan dan lupa untuk menghias kehidupan akhiratnya. Dia perindah tubuhnya, dia lupa bahwa tubuhnya akan dimakan cacing tanah. Dia perindah rumahnya, sementara dia lupa ada kubur tempatnya yang akan gelap ataupun terang terganti amal kita di dunia. Maka jadikan momen akhir tahun ini, saudara yang dimuliakan Allah, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas memberikan ayat-ayatnya kepada kita bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang rugi. Saya, Bapak, semua yang duduk di majelis ini adalah manusia-manusia yang rugi, kecuali mereka-mereka yang selama hidupnya selalu beramal soleh. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, demi waktu, setiap kalian manusia dalam kerugian, kecuali 4 orang yang tidak akan rugi. Orang yang diberikan waktu, kesempatan di hidupnya, dia beristighfar, bertaubat, berhijrah, lalu mengisi sisa hidupnya dengan amal soleh. Mereka beriman kepada Allah, innal ladzina amanu, dia beriman, dia yakin dengan kehidupan akhiratnya. Kemudian dia mengubah kesehariannya dengan amal-amal soleh. Tidak ada yang dia lakukan kecuali tujuannya untuk akhirat. Tidak ada sesuatu pun yang hingga dalam kehidupannya mampir kecuali untuk akhirat.
akhirat. Jika ia berumah tangga maka dijadikan istrinya amal soleh menuju akhirat, dibimbing, dididik istrinya, diingatkan, dicintai karena Allah, dibahagiakan, dinafkahkan karena Allah. Jika dikaruniai seorang anak pun dijadikan sarana untuk amal soleh karena Allah, dikenalkan akan Allah, diingatkan, dimarahkan jika dia bermaksiat kepada Allah. Rumah yang Allah anugerahkan jadikan juga karena Allah dan untuk Allah. Makmurkan rumah kita dengan ajaran-ajaran sunnah Nabi Muhammad. Hidupkan rumah kita dengan Al-Quran. Pastikan keluarga kita ada di saat-saat mau 5 waktu dalam sholat kita. Absen satu persatu anak-anak kita. Jika diberikan harta, jadikan hartanya pasti untuk tabungan akhiratnya. Mengumpulkan harta semuanya pasti akan ditinggalkan. Tidak ada yang terbawa kecuali amal soleh. Jadikan semua waktu kita untuk Allah, saudara dimuliakan Allah. Maka Allah akan membalasnya di dunia dan di akhirat karena Allah mempunyai sifat syakur. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan mata hati kita semuanya, memberikan kepada kita semua taufik wal hidayah, memberikan kita semuanya hati yang hidup sehingga saat diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergetar hati kita, ingat akhirat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semuanya hamba-hamba yang ahli bersyukur kepada Allah dan hamba-hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna asal kalam Allah malikul alam. Allah Subhanahu wa taala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Allah mengancam dalam surat At-Taghabun orang-orang yang hingga detik ini jauh dari Allah, tidak berhijrah kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, lebih mengutamakan kehidupan dunia dibanding kehidupan akhirat yang kekal abadi. Mereka tempatnya, kata Allah, adalah neraka jahanam yang terbuat dari panasnya atau dari daging-daging manusia dan batu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bihi wa iyyakum wa fil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وذخرنا المصطفى مولانا محمد. والتصوير عينا بالنظام وأول الخبر وبعده لعشر المسلمين يوصيكم ونفسكم بتقوى الله وطاعته وذر الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظ على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بالملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى منازل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك على الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعملون سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابه من الأجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
واليقين ونعوذ بك من شر ما استعاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا إلى أحسن الحال. اللهم يا محول الأهوال حول أهوالنا وأحوال المسلمين وأحوالنا وأهلنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضلكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر لا إله إلا